Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia. Perkenalkan, saya Diah. Saat ini saya mengucap syukur, puji terima kasih oleh karena telah diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian betapa Tuhan menyertai di dalam kehidupan saya. Saya ingin berkesaksian bahwa saya aktif di dalam suatu relawan, bekerja membantu orang-orang yang terkena bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana penyakit. Dan saya ingin bercerita bagaimana Tuhan menyertai saya di dalam saya membantu masa pandemi COVID ini. Di dalam masa pandemi COVID ini, saya membantu orang-orang untuk menyemprot rumah-rumah atau tempat-tempat ibadah, ataupun juga membantu orang-orang yang ingin kita bantu untuk diantar ke rumah sakit. Setiap hari kami keluar, saya bersama suami, dan Bapak Ibu, saya tinggal serumah hanya bertiga. Saya, suami saya, dan orang tua saya berusia 92 tahun. Kami bertiga sudah masuk dalam golongan lansia. Tapi saya masih kelihatan muda ya. Itulah, kami bertiga sudah masuk dalam golongan lansia. Suami saya sudah berumur 63 tahun. Saya sebentar lagi masuk kepala 6. Dan orang tua saya sudah 92 tahun. Kami selalu aktif di dalam setiap pelayanan untuk membantu orang-orang. Suatu hari, keponakan saya menelpon saya bahwa dia merasakan gejala-gejala COVID. Dia telepon kemana-mana, tidak ada yang bersedia untuk membantu. Akhirnya kami berdua dengan suami, oke. Mereka rumahnya di daerah Pamulang sana, Tangerang sana. Dari sana kami bawa ke klinik Tebet, karena kami tahunya hanya klinik Tebet. Cukup jauh ya dari perjalanan dari Pamulang. Nah, di dalam mobil itu saya menggendong cucu saya ini. Cucu saya ini selalu duduk dengan saya. Tiba di klinik, dites, mamanya negatif, opungnya negatif. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih? Cucu saya yang saya gendong ini ternyata positif. Saya sudah takut sekali karena kalau saya sampai terjangkit COVID ini, saya pasti akan dilarang oleh kakak-kakak saya atau saudara-saudara saya untuk melakukan pelayanan. Saya hanya berserah, saya hanya berdoa sama Tuhan. Kita antar kembali mereka pulang ke rumahnya. 3 hari kemudian, saya merasakan badan saya tidak enak. Saya merasakan badan saya panas sekali. Saya merasakan cepat capek, lelah dan segala macam. Saya takut. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, jangan kau biarkan penyakit ini ada dalam tubuh aku. Karena kalau sakit, aku tidak akan bisa melayani engkau. Tidak akan bisa membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Dan itu semua tentunya mereka tidak akan bisa merasakan kasih-Mu. Akhirnya saya telepon teman saya yang satu relawan. Karena dia sakit dan sedang dirawat di rumah sakit Bandung. Saya tanya sama dia, apa gejalamu? Apa yang kamu rasakan COVID ini? Dia sebutkan semua gejalanya yang dia rasakan. Saya nangis Bapak Ibu. Karena apa yang dia rasakan itu yang saya rasakan. Saya takut sekali. Saya langsung bilang sama suami saya, ayo kita periksa. Kita periksa semua. Kamu sama Mami kita jalan ke dokter. Saya konsultasi dulu dengan dokter yang bergabung dengan relawan kami. Dan dia bicara sama saya, jangan dia, coba kamu dulu aja yang tes. Kita tes kamu dulu. Kamu datang ke sini jam 12, supaya jam 5 hasilnya akan keluar. Akhirnya saya datang, saya dites. Jam 12 tepat saya datang ke sana, pulang di rumah. Saya masuk kamar, saya bertulut. Saya berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai saya menangis. Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai saya kena. Karena kalau saya sampai kena, Tuhan tahu sendiri. Sebelum saya aktif di relawan ini, kakak-kakak saya, saudara-saudara saya sudah melarang saya. Jangan terlalu sering keluar rumah. Ingat, Mami sudah berumur. Riskan kena. Dan Mami tidak divaksin. Karena umurnya dan tidak ada darah tinggi. Jadi tidak divaksin. Dan itu riskan untuk kena. Saya tidur, setelah saya berdoa, saya tidur. Karena dokter menjanjikan jam 5 akan diberi jawabannya
via SMS. Akhirnya saya tidur dengan tenang. Entah kenapa saya tidak ada rasa takut setelah saya berdoa. Saya bangun, saya langsung mandi, terus saya berdoa lagi untuk Tuhan, sebentar lagi saya akan mendapatkan jawaban dari dokter. Jam 5 kurang 15 menit, masuk SMS dari dokter. Puji Tuhan, Tuhan memang benar-benar menyertai. Karena ternyata hasil saya adalah negatif, Bapak Ibu. Saya senang, saya bersorak, dan saya langsung teriak sama suami saya. Ayo Bojo, saya panggil suami saya Bojo ya. Ayo Bojo, kita pergi pelayanan lagi. Itulah, jadi saya benar-benar merasakan puji Tuhan dari semenjak COVID sampai sekarang. Saya masih diberi kesempatan Tuhan untuk terus melayani. Dengan perlindungan Tuhan, kami berdua terhindar dari COVID sampai sekarang. Itulah Bapak Ibu, bagaimana penyertaan Tuhan. Kalau kita dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan selalu melindungi dan menjagai kita. Dan Bapak Ibu, saya ingin kasih ayat favorit saya itu Filipi 4 ayat 13 yang menyatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mari Bapak Ibu, segala apa yang kita takutkan, segala apa yang kita khawatirkan, kita serahkan. Karena Tuhan tahu bagaimana cara menyelesaikannya dan tepat pada waktunya. Dan semua hanya untuk kepujian, kemuliaan bagi namanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.